Sejumlah momen kebersamaan Tasya dan Redi memang berhasil mencuri perhatian penggemar. Salah satunya ketika keduanya sering melakukan live match di TikTok. Dalam momen itu, mereka terlihat santai mengobrol, bercanda, hingga saling melempar pujian yang membuat suasana terasa hangat dan natural. Kasep pisan. Tuh dengerin guys, tuh. Sun nang aceng Cahayu. Apaan aja Cahayu. punya Tuhan? Apa? Cahayu. Cahayu, cantik. Yes. Cantik, kamu cantik. Do. Wes, Apa, Mas? wes rapopo lah kowe. Ya. Tuh, bilang cepetan. Kakak, stoknya berapa kakak? Beneran jadi cerah tau. Apanya? Kak. Apanya? Beneran Apanya? jadi cerah kulitnya. Emang Ya ya? kan? Ayo, udah. Aneh. Terus gimana? Mau apaan? PK. Nih, aku bisa start match. Nah, terima. Oh, jago ya. Si Tasya ngebut banget sampai 1000. Ayo, jalan sama apa? Hah? Apa itu? Jalan sama ini karena aku kalah loh. Jalan sama apa? Jalan sama apa loh? Challenge-nya Kakak sayang di depan rumah. Ya. Gak boleh lah gitu. Terus order. Kita dulu, denger nggak? Dengar? Halo? Dengar. Nih, challenge-nya sayang di depan rumah. Gak boleh lah kayak gitu. Nanti kalau kamu kalah, kamu kayang juga. Hah? Kemana? Masuk. Aduh, mau masuk ya. Mantap lagi. Lagi PK cuma nih. Sambil aja. Kenapa? Ready? Guys, kalau Pak Adi kalau panggil gua Mama. Mama. Ready. Itu aku. Waalaikumsalam Mama. Minta di polrek. Akun siapa? Bisa nggak nanti atuh? Repot banget sih Tante Nopi. Repot. Nah, jadi 5 kayak penonton. Pindah, kamu berapa penontonnya, Cak? 3.000. Oh iya. Kalah. Inilah itu apa namanya? Kamu pengen keep up kok? Paus terus order. Kalau dia lagi ngapa bang? Apa? Menurut order. Lama ah. Terus. Kedekatan mereka juga sempat terlihat saat Tasya tampil di panggung. Dalam satu kesempatan nih guys, Lesti Kejora bahkan sempat melakukan video call kepada adiknya agar bisa menyapa Tasya. Gak hanya itu pula nih guys, dalam sebuah segmen acara yang dipadu Raffi Ahmad, Tasya dan Redi juga dipasangkan dalam konsep permainan bertema hubungan. Interaksi keduanya yang terlihat malu-malu namun akrab, membuat banyak orang menduga mereka memang tengah menjalin hubungan spesial meski masih di tahap awal. Usut punya usut nih guys, awal mula kedekatan Tasya DA7 dan Redi ternyata bermula dari sebuah momen keluarga besar Lesti Kejora. Keduanya pertama kali bertemu saat menghadiri acara 7 bulanan kehamilan anak ketiga Lesti bersama Rizky Bilar yang digelar pada tanggal 18 Januari 2026. Dalam acara tersebut, Tasya hadir sebagai tamu bersama para finalis DA7 lainnya. Dalam pertemuan itulah, Redi tampaknya mulai mendekati Tasya. Interaksi mereka kemudian berlanjut ke media sosial, terutama lewat fitur live join TikTok. Mulai dari ngobrol santai hingga candaan ringan, keduanya terlihat semakin nyaman satu sama lain. Nah, dari situlah hubungan mereka perlahan berkembang hingga terlihat semakin dekat seperti sekarang. Mama. Lagi di mana itu? Halo. Buka di PKL, Mama.
Wow, di PKN. Ini tempat dulu Redi pas habis kalau Redi habis JR dulu di sini mah kalau makan. Iya, Pas tahu, dulu Redi habis JR. Kan mama bukan kau di Iya. Misalnya Redi habis JR, Redi habis konser di sini makannya mah. Gitu ya. Jadi kalau pas dulu Redi lagi acting aksi, ke sini Redi makannya ke PKL mah. Itu mama juga suka di situ dulu sama bapak. Mama kita buka bareng, Mama. Iya. Ya, udah kerudungin Pak. Mana Mama Taca mana? Mama. Panggil Bapak. Apa saja sih? Shakira rame semua ada situ. Mo, nasi putih. Nasi putih kita. Kata Mama. Ya, sama-sama selamat berbuka puasa. Yang menariknya lagi nih guys, Abang L, putra sulung Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat mengidolakan Tasya selama ajang kompetisi DA. Bahkan dalam sejumlah momen terlihat Abang L yang tampak dekat dan malu-malu saat berada di dekat Tasya. Bahkan Abang L juga sempat memberikan kado. Namun belakangan Abang L sudah punya gebetan baru nih guys dan memilih Aklima teman sekolahnya. Sementara Tasya semakin dekat dengan Redi, paman Abang L sendiri. Tasya, tuh kata Tasya udah di panggung bang. Kan Kak Tasya lagi sakit hatinya. Oh, gara-gara apa? Gara-gara abang putus. Oh, emang abang pacaran? Karena abang udah pacaran. Pacar abang siapa katanya? Katanya Siva. Katanya Siva. Jadi udah putus. Menurut pembacaan kartu tarot, hubungan Tasya dan Redi awalnya muncul dengan nuansa gimmick demi kepentingan panggung. Namun, perlahan benih perasaan itu disebut berkembang menjadi lebih nyata. Kehadiran Redi juga mendapat dukungan dari Lesti Kejora dan keluarganya. Nah, meski begitu, tarot mengingatkan fokus utama Tasya saat ini tetap karir. Soal jodoh, tarot memprediksi pasangan masa depan Tasya adalah sosok yang lebih dewasa dan pekerja keras. Bahkan, peluang menuju pernikahan disebut baru akan terbuka saat Tasya memasuki usia sekitar 25 tahun. Apakah kedekatan Tasya dengan Redi ini adalah tulus atau settingan? Ini adalah Seven of Cup. Kita lihat ya di sini. Di sini ada simbol tanda orang sedang melihat ke atas dengan cawan ya. Berarti kesimpulannya, ya lebih ke gimmick lah, intinya seperti itu. Lebih ke gimmick. Karena bisa kita bilang bahwa ini ada satu permainan di sini. Permainan yang kita artikan adalah bukan permainan secara harafiah permainan, tapi lebih tepatnya adalah settingan atau framing lah, gitu. Dan apakah kedekatan itu akan berujung ke kisah cinta? Oke, kita lihat semesta bicara. Knight of One bisa menuju ke kisah cinta. Ya itu kan biasanya emang banyak sekali ya terjadi seperti itu ya. Maksudnya biasanya awalnya biasa-biasa aja atau settingan atau lebih ke deal-dealan atau apa gitu. Tapi ternyata berujung ke cinta betul. Bisa. Ini sangat bisa. Ini adalah Knight of One ya. Kemungkinan besar ya. Dan apakah mereka serius tentang hubungan ini? Semesta bicara. Apakah mereka serius dengan hubungan ini? Ini udah bisa dipastikan ya. Ada seorang pemikir di sini. Berarti intinya serius ada. Keseriusan mereka ada. Ini adalah Five of Cup. Ini adalah harga diri dan juga hawa nafsu. Dan dia sedang memikirkan ini. Berarti kemungkinan untuk serius tentang hubungan ini jelas. Mereka ingin serius. Tapi diawalinya yang tadi, yang saya bilang, lebih ke gimmick. Tapi ternyata, ya gayung bersambut. Adik dari seorang wrestler atau Lesti. Ya. Dan apakah Lesti ini memberikan dukungan lah. Intinya seperti itu. Kita lihat. Semesta bicara. Ini Nine of One. Kita lihat ya, support diberikan
oleh Lesti di sini. Ini adalah seorang yang sedang membawa tameng dan sedang melawan arus. Jadi kemungkinan besar adalah bisa dibilang bahwa Lesti memberikan support kepada Redi untuk dekat atau membuka hubungan dengan Tasya. Hubungannya dengan Redi yang ya kita tahu itu bahwa adalah adik dari seorang Lesti Kejora. Semesta bicara. Tanggapan dari orang tua Tasya. The Sun. Sama. Saling support di sini. Support system yang pas. Jadi dari keluarga juga memberikan support. Walaupun ya mungkin secara umur ya masih sangat terlalu muda Tasya ini, tapi keluarganya memberikan support itu, dan ya lebih tepatnya selalu memberikan doa untuk Tasya. Itu nanti dari dunia entertainment atau bukan, kita lihat semesta bicara. Apakah dari dunia entertainment juga? Wah, di sini jelas ya, justice. Kalau dunia entertainment kan dunia yang dunia maya. Di sini ada dua orang dengan pegang kaca, jadi dia mempunyai dua muka. Kemungkinan besar, ya, dari dunia entertainment juga. Dan apakah dari circle Dangdut Akademi 7? Semesta bicara. Yes, 4 of 1. Kemungkinan besar, ya, dari circle Dangdut Akademi. Tapi bukan yang dari Dangdut Akademi 7 ya. Dan apakah pria tersebut lebih tua sehingga lebih mendukung karirnya? Semesta bicara. Apakah pria yang lebih tua? Wah, The Hermit, nggak usah saya ngomong, udah jelas di sini. Orang yang lebih tua dari umur Tasya. Jadi ini simbol dilihat di sini orang yang sudah tua. Jadi kemungkinan ya orang yang lebih tua yang lebih mendukung karirnya. Dan kira-kira di usia berapa Tasya akan menikah? Oke, ini seru nih. Kita lihat ya. Di umur berapa kira-kira Tasya akan menikah? Semesta bicara. The Hierophant. Ini kita bilang 5 di sini ya. Kemungkinan besar dia akan menikah di umur 25. Usia 25 ya. Ini prediksi sekali lagi. Aku lihat tanda di sini 5. Karena dia sekarang umurnya masih 15, nggak mungkin dia nikah di umur 15. Ya. Jadi kemungkinan dia akan menikah di umur 25 tahun. Tipikal atau kepribadian yang cocok untuk Tasya sebenarnya selain orang yang lebih dewasa, semesta bicara. Orang yang sangat energik dan orang yang sangat ya kalau dibilang pekerja keras sebenarnya klise lah ya. Tapi ini adalah orang yang energik yang bisa mensupport dia. Walaupun umurnya mungkin lebih tua, tapi at least tidak tua-tua banget sih gitu. Ini adalah Three of Pentacles. Berarti kesimpulannya orang yang sama-sama berjuang dengan Tasya, dengan dia sudah mengetahui tipikal Tasya, dan malah bisa jadi dia yang menjadi manajer nantinya seorang Tasya. Kemungkinan loh. Ini hanya semesta yang kita lihat, atau tanda dari semesta yang kita lihat. Untuk di luar sana nih, para pencinta Tasya atau mungkin merasa percaya diri untuk bisa mendekati Tasya, kira-kira triknya seperti apa untuk bisa mendekati Tasya? Semesta bicara. Ten of Wands. Yang tadi gue bilang, sebenarnya dibilang klise, nggak klise. Ini adalah tipikal yang dicari adalah orang yang pekerja keras. Selain pekerja keras, tapi lebih deketin dulu ke ibunya. Yang lebih tepat ya, kita tahulah, izin semua keluar dari ibunya. Karena mungkin Tasya lebih muda. Masih muda, sorry. Ya, jadi kemungkinan besar itu yang aku baca. Percintaan Tasya yang kita bilang sedang dekat atau sedang ini dengan ready, ya kita lihat conclusionnya seperti apa. Ini adalah Eight of Cup. Jadi di sini aku lebih menyarankan, dan itu juga yang dirasakan oleh Tasya, bahwa Tasya lebih memilih karirnya dulu karena umur masih muda. Dan Tasya ini
mempunyai talenta yang sangat bagus sekali. Jadi kemungkinan besar di dalam percintaan ini, let it flow aja, jalanin aja. Karena yang serius itu nanti, pada saat mereka menuju pernikahan. Kalau sekarang, Tasya lebih harus fokus kepada karirnya.